Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat, sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsanat as-sirah an-nabawiyah. Pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, junjungan kita semua, panutan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih dengan kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita pada pertemuan yang lalu sama-sama telah membahas satu tema baru, yaitu permulaan wahyu. Dan kita telah sama-sama juga pada pertemuan yang lalu membaca satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah tentang bagaimana permulaan wahyu terjadi. Pada pertemuan yang lalu simpelnya kita akan review, kita akan murajaah bahwa di antara, kami pernah sampaikan bahwa di antara permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah awal-awalnya Rasulullah melihat mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Jadi ini ada seperti muqaddimah sebelum wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril datang. Rasulullah di antaranya muqaddimah permulaan-permulaan itu ada banyak. Ada mimpi yang benar yang selalu menjadi kenyataan, itu ada. Kemudian juga seperti yang dicantumkan dalam hadis ini, kemudian ada batu yang mengucapkan salam kepada beliau dan yang lainnya. Ini seperti permulaan-permulaan yang semakin memperkuat bahwa beliau terpilih menjadi seorang nabi, terpilih menjadi seorang rasul. Dan akhirnya pada saat-saat itu Rasulullah senang berkhulwat di Gua Hira, senang menyendiri di Gua Hira. Ketika habis bekal pulang, kemudian berbekal kembali lagi dan seterusnya, sampai datang wahyu, datang malaikat Jibril membawa wahyu. Proses yang sangat mengundang pertanyaan. Kenapa proses turunnya wahyu seperti ini? Seperti apa? Yaitu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah terkaget-kaget melihat malaikat Jibril saat itu. Kemudian Rasulullah dipeluk dengan sangat erat sampai kepayahan. Nah, nanti kita bahas itu. Sampai kepayahan, dan itu berulang kali. Setelah itu baru malaikat Jibril menyampaikan ayat Al-Quran dalam surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayat. Nah, ini proses-proses seperti ini yang akan nanti kita bahas di dalam hikmah atau petikan pelajaran yang bisa kita ambil daripada sejarah permulaan datangnya wahyu. Nah, oleh karenanya perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan betul-betul harus tergambar di otak kita, oh begini loh awalnya. Dan hadis ini, hadis Sahih Bukhari ini begini loh menceritakan kepada kita di antara awal-awal permulaan wahyu itu begini. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW selesai dengan malaikat Jibril, artinya setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyunya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Ini harus tergambar betul ini, dalam keadaan ketakutan. Sampai meminta kepada orang-orang yang di rumah beliau
untuk diberikan selimut, diselimuti. Saking ketakutannya. Kemudian setelah ketakutan beliau mulai mereda, beliau cerita kepada Sayyidah Khadijah, kemudian diceritakan apa adanya. Sayyidah Khadijah saat itu menanggapi pernyataan Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan begini setelah bercerita, ini khasyitu ala nafsi. Aku khawatir, takut pada diriku sendiri. Takut. Kata Sayyidah Khadijah, tidak usah takut karena Allah tidak akan mengecewakanmu. Lihat bagaimana sifat-sifat mulia Rasulullah. Engkau menyambung silaturahim. Engkau menanggung beban, artinya memang orang yang bertanggung jawab betul. Kemudian engkau memberikan orang yang membutuhkan. Engkau juga menolong orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Daripada sifat-sifat kemuliaan Rasulullah SAW. Oleh karena Sayyidah Khadijah mengatakan Allah tidak akan mengecewakanmu. Nah kemudian setelah diceritakan pada Sayyidah Khadijah mendatangi Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini siapa? Waraqah ibn Naufal ini adalah seorang pertama, status keluargaan adalah sepupu daripada Sayyidah Khadijah. Usianya sudah sepuh, bahkan sudah tidak melihat lagi. Kemudian beliau ini masuk agama Nasrani. Di saat yang lain masih dengan kejahiliannya, Waraqah bin Naufal sudah masuk agama Nasrani. Tidak hanya masuk agama Nasrani dalam arti meyakini mengikuti ajaran Nasrani, bukan. Tapi beliau bisa mengerti bahasa Hebrew, karena di dalam riwayat Sahih Bukhari tersebut dikatakan beliau itu bisa menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Jadi ngerti bahasa Arab sudah pasti, ngerti bahasa Ibrani sudah pasti. Ini luar biasa. Nah, ketika diceritakan oleh Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal? Wallahi, kata Waraqah bin Naufal, ini adalah namus. Namus itu malaikat Jibril atau wahyu artinya. Beliau berharap seandainya aku ini masih menjadi pemuda yang kuat, yang gagah, aku pasti akan menjadi penolongmu. Di saat kaummu akan mengeluarkanmu nanti, akan mengusirmu nanti. Sampai Rasulullah kaget. Oh mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku, mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, iya, mereka akan mengusirmu. Tidak ada satu orang pun yang diberikan wahyu seperti yang kau dapatkan ini, kecuali pasti dimusuhi, kecuali pasti dikeluarkan oleh atau diusir oleh kaumnya. Seandainya aku masih kuat, seandainya aku masih menjadi anak muda yang tangguh, yang gagah berani, aku akan menolongmu. Dan bahkan beliau bukan mengatakan seandainya aku masih hidup, bahasanya gitu. Yang kedua ini, seandainya aku masih hidup nanti, di saat kaummu memusuhimu, di saat kaummu mengeluarkanmu, itu maknanya, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat yang sesungguhnya. Allah. Ini Waraqah bin Naufal. Tak lama berselang Waraqah bin Naufal pun meninggal. Dan wahyu saat itu sempat terhenti. Dan jarak wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua, jaraknya adalah 6 bulan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti, yang dinukil dari Imam Baihaqi di sini. Dinukil dari Imam Baihaqi di sini. Baik, ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan betul, wahyu datang yang kedua kali setelah 6 bulan, sempat berhenti. Saat itu Rasulullah SAW sedang berjalan, kemudian mendengar suara dari langit, mengangkat pandangan ke langit, tiba-tiba melihat malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dengan bumi, dan beliau ketakutan pulang ke rumah sampai minta diselimuti lagi. Turunlah ayat ya ayyuhal muddatsir. Baik, ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Oleh karenanya ini betul-betul harus diingat di dalam pikiran kita, di dalam benak kita. Oh, begini terjadinya prosesnya. Wahyu yang pertama kali turun pada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Karena ini yang akan kita bahas. Hikmahnya apa? Baik. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Hikmah yang bisa kita petik, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah permulaan wahyu tersebut. Baik.
Qal al-musannif rahimahullah ta'ala fa'anallahu bi'ulumi fid darin laminan qal al-ibar wal idhat. Kita akan sedikit percepat karena memang pembahasannya sangat panjang sekali, luar biasa. Al-ibar wal idhat. Pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari kisah sejarah yang kita sedang bahas, yaitu permulaan wahyu. Hadithu bad'il wahyi hadza. Hadis permulaan wahyu ini, kata beliau, huwal asasul ladzi yatarattabu alaihi jami'u haqa'iqid din bi aqaidihi wa tashri'atihi. Adalah asas, landasan yang mana hakikat-hakikat agama, baik itu akidah dalam agama atau syariat-syariat, maksudnya adalah fikih dalam agama, itu dibangun di atas asas ini. Lihat. Wa fahmuhu wal yaqinu bihi, memahaminya dan meyakininya, humal madkhalul ladzi la budda minhu. Dua-duanya, memahami dan meyakininya, adalah jalan masuk yang harus kita lalui ilal yaqin, agar kita sampai kepada keyakinan bisa iri maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ikhbaratin ghaibiyah, dari kabar-kabar berita yang tentang perkara-perkara gaib seperti surga, neraka dan seterusnya, wa awamir tasyri'iyah, dan perintah-perintah tasyri'atnya, fikih, hukum halal haram dan seterusnya. Dzalika, semua itu, anna haqiqatal wahyi, karena hakikat wahyu, hiyal faisal al-wahid, adalah satu-satunya pemisah bainal insan alladhi yufakkir min indihi, antara manusia biasa yang berfikir dari dirinya sendiri, wa yashra'u biwasitati ra'yi wa aqlihi, dan mengeluarkan hukum-hukum dari pendapat dan akalnya, wal insanil ladzi yuballighu an rabbih duna an yughayyira aw yanqus aw yazida, dan manusia yang menyampaikan risalahnya dari Tuhannya tanpa merubah sedikit pun, tidak mengurangi atau menambahkan. Baik, maksudnya bagaimana? Gini ya. Hadis ini dianggap sebagai landasan pokok. Landasan pokok semua hakikat-hakikat keagamaan. Baik itu akidah ataupun tasyri'. Kita sudah bahas tentu, sudah kita pelajari di muqaddimah dulu, sudah mungkin di episode awal-awal dulu, bahwa tidaklah ada seorang nabi diutus kecuali nabi tersebut dalam dakwahnya pasti mencakup 2 atau 3 hal, 3 unsur. Yang pertama akidah, perkara-perkara yang harus diyakini. Yang kedua adalah tasyri', yaitu pencetusan hukum, pembuatan hukum, yang kita kenal sekarang dengan fikih atau ilmu halal haram. Kemudian yang ketiga akhlak. Biasanya yang kedua dengan ketiga disatukan, jadi satu. Ya, padahal asasnya sebetulnya unsurnya ada 3. Kalau yang mengatakan 2, karena yang kedua dengan ketiga digabung. Nah, agama, baik itu akidahnya ataupun itu tasyri'nya, hukum-hukum dan seterusnya, itu semuanya dibangun di atas hadis ini. Artinya di atas kandungan hadis ini, maksudnya di atas wahyu. Di atas wahyu. Baik. Oleh karenanya beliau mengatakan memahami hadis ini dan meyakini isinya, memahami dan meyakini dua-duanya adalah pintu masuk satu-satunya yang harus dilewati agar kita mendapatkan keyakinan seyakin-yakinnya tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang datang bersama Rasulullah SAW dari kabar berita yang akan beliau bawa, yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaibiyah. Surga, neraka itu kan perkara ghaibiyah. Kita tidak melihat surga, tapi kita yakin adanya surga. Kenapa? Karena Rasulullah yang bicara. Kita tidak pernah melihat ada neraka, tapi kita yakin dengan adanya neraka karena Rasulullah yang bicara. Baik, maka memahami dan meyakini wahyu ini jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Agar kita yakin nanti dengan segala sesuatu yang dibawa dan datang bersama Rasulullah SAW. Difahami ini. Dan juga wahyu ini adalah pemisah satu-satunya, atau pembeda satu-satunya antara orang yang mencetuskan hukum tapi dari pikirannya, dengan orang yang mencetuskan hukum
hanya sebagai penyampai saja. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa boleh merubah, tanpa mengurangi, tanpa menambah. Jadi wahyu ini pembedanya. Nah, apa sih bedanya? Lihat, perundang-undangan suatu negara contohnya dengan syariat Islam. Perundang-undangan satu negara itu kan dibuat atas dasar musyawarah sama-sama masing-masing dan seterusnya. Artinya dari hasil dari pikiran masing-masing. Lihat. Kalau syariat tidak, Rasulullah tidak mendatangkan syariat dari pikirannya sendiri, tidak. Rasulullah hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut Rasul. Rasul itu apa sih? Utusan. Sebut Nabi. Nabi itu apa sih? Pembawa kabar berita. Itu Nabi. Makanya sebutnya Nabi atau Rasul. Lihat. Apa yang membedakan antara manusia pertama yang mencetuskan hukum atau perundang-undangan dari akalnya sendiri, dari ide-idenya sendiri, pemikiran sendiri, dengan yang kedua, orang yang hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya? Pembedanya hanya satu, yaitu di wahyu. Yang pertama nggak dapat wahyu, yang kedua dapat wahyu. Nah, makanya kita wajib yakin dengan wahyu ini dan betul-betul harus yakin. Makanya memahami hadis ini, yang tentu penjelasan tentang wahyu hadis ini, kemudian meyakininya adalah pintu masuk satu-satunya untuk kita bisa yakin tentang atau dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Min ajli hadza, oleh karena itu, yahtammu muhtaribut tashkiki bil Islam bi mu'alajati mawdu'il wahyi fi hayati sallallahu alaihi wasallam wa yabdhuluna juhdan fikriyan syaqqan fi takallufin wa tamahhulin min ajli at-talbisi fi haqiqatihi wal khalat bainahu wa bain al-ilham wa hadits an-nafs bal hatta as-sar'i aidan. Allah. Nah, oleh karena wahyu ini adalah dasar pokok yang mana agama dibangun di atas wahyu, untuk kita dibangun di atas wahyu, keyakinan terhadap agama dibangun di atas wahyu. Makanya musuh-musuh Islam yang mencari sesuap nasi, mencari nafkah, mencari penghasilan dari perbuatan mereka, yaitu membuat keraguan-raguan tentang Islam. Jadi ada kelompok tertentu musuh-musuh Islam itu nyari uang, nyari dana, nyari nafkahnya, nyari penghasilannya dengan cara membuat manusia ragu terhadap Islam. Itu maksudnya. Makanya disebut di sini muhtarifut tashkik bil Islam. Nah, kelompok ini sangat memperhatikan perkara wahyu. Kenapa sih mereka kok fokusnya ke perkara wahyu? Alasannya jelas. Karena kalau umat Islam bisa dibuat ragu dengan wahyu, maka setelah itu tidak percaya lagi kepada Rasulullah SAW. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Kembali, ingat, wahyu ini adalah landasan agama. Maksudnya landasan agama bagaimana? Jika kita yakin dengan wahyu, maka kita akan yakin dengan agama. Kebalikannya, jika kita tidak yakin dengan wahyu, nggak mungkin kita bisa yakin dengan agama. Ini poin pertama yang harus dipegang. Kemudian poin kedua, yang sangat penting juga di sini, wahyu ini adalah pembeda satu-satunya antara orang yang mengeluarkan pendapat, mencetuskan hukum, perundang-undangan, peraturan yang bersumber dari akal dan pikirannya, dengan orang yang hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merubah, tanpa melebihi, tanpa mengurangi. Itu maksudnya. Dua poin ini lihat. Ingat, wahyu
adalah landasan agama. Yakin dengan wahyu sama dengan yakin dengan agama, selesai. Berarti kalau tidak yakin dengan wahyu, maka tidak akan yakin dengan agama. Itu catatan nomor 1. Catatan nomor 2, wahyu ini pembeda antara orang biasa-biasa saja, yaitu orang yang membuat peraturan, perundang-undangan dan seterusnya dari pikirannya, dengan orang yang hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau hakikat wahyu ini bisa dibuat ragu, dibuat samar sehingga umat Islam jadi ragu, berarti umat Islam tidak yakin lagi dengan agamanya, kan gitu. Jadi ada kelompok tertentu itu tujuannya, tugasnya memang hanya membuat keraguan-raguan tentang Islam. Dan mereka dari pekerjaan mereka itu mendapatkan uang, sehingga makanya disebut muhtaribut tashkik bil Islam. Oleh karenanya, para musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, musuh-musuh Islam sangat fokus untuk membahas tentang wahyu ini. Karena mereka berpikir begitu, tidak usah capek mendebat ini itu, debat saja masalah wahyu. Kalau wahyu ini bisa dibuat ragu dalam hati umat Islam, maka selesai semuanya. Makanya penting sekali ini kita ngaji agar iman kita kuat, agar pemahaman kita benar, dan agar kita tidak tertipu oleh tipu daya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh agama Islam yang menginginkan kita keluar dari Islam. Karena orang ragu dengan Islam berarti sama dengan keluar dengan Islam, selesai. Kita punya kewajiban untuk yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya mereka fokus membahas tema wahyu ini dalam wahyu ketika Rasulullah masih hidup, dan mereka bahkan mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh ide-idenya, bahkan yang sangat sulit sekalipun, dengan memaksakan kehendak begitu, dengan mengada-ngada. Untuk apa sih? Agar mereka bisa talbis, membuat sari samar, membuat orang tidak yakin lagi, membuat wahyu hakikatnya jadi samar. Itu maksudnya, itu tujuan mereka. Dan mereka ingin membuat nggak ada bedanya wahyu dengan pikiran-pikiran biasa, wahyu dengan ide, wahyu dengan khayalan, wahyu itu yang ingin mereka lakukan. Ini yang ingin mereka lakukan. Lihat, nggak ada bedanya wahyu dengan ilham dan seterusnya. Nah, jadi mereka ingat, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, musuh Islam yang fokus dengan tema atau dengan pembahasan wahyu ini, mereka bertujuan untuk apa sih? Untuk membuat hakikat wahyu itu di mata kaum muslimin samar. Sehingga kalau sudah samar, maka tidak ada beda antara wahyu dengan ilham, tidak ada beda wahyu dengan pikiran biasa, pendapat biasa yang bersumber dari pikiran masing-masing. Ini yang ingin mereka lakukan. Kembali, ini diulang. Nah, justru nanti kita akan dapatkan hadis ini itu menjadi jawaban telak untuk mereka yang coba untuk membuat umat Islam ragu dengan hakikat wahyu. Makanya harus betul-betul difahami hadis ini, harus betul-betul dimengerti sehingga nanti nyambung pembahasannya. Baik, kita lanjutkan. Wal khalat baina wa bainal ilham wa haditsna wal wahatus sarah. Jadi memang mereka itu ingin membuat seakan-akan tidak beda antara wahyu ilham dengan bisikan-bisikan hawa nafsu, bisikan jiwa, nggak beda. Bahkan dengan orang yang orang sora itu apa sebutnya, epilepsi apa penyakit begitu, kadang-kadang gila sesaat begitu, itu seakan nggak ada beda. Jadi orang kalau lagi kacau, lagi merancau, seakan-akan itu sama dengan orang dapat wahyu. Ini yang ingin mereka lakukan. Awas, hati-hati. Kita lanjut. Wa dzalika li'ilmi bi anna mawdu' al-wahyi huwa man mau yakin muslim wa imanin bi majlis sallallahu alaihi wasallam indillah. Wa in utiya tashkikum bi haqiqati amkana takfiruhum bi kulli ma qad yatafarra'u anhu min aqaid wa ahkam. Wa amkanahum an yumahidu li fikrati anna kulla ma da'a ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min wal ahkam at-tasyri'iyyah laysa illa min tafkirihi dzati. Baik. Tadi yang sudah dibahas bahwa kenapa mereka fokus kepada pembahasan wahyu, kenapa mereka ingin membuat samar hakikat wahyu dan ingin menyamakan wahyu dengan yang lainnya. Kenapa?
Karena mereka sadar betul kalau seandainya umat Islam ragu dengan wahyu sama dengan ragu dengan agama. Kalau umat Islam ragu dengan wahyu, bahkan menyamakan wahyu dengan yang lainnya, maka sama dengan umat Islam telah keluar dari agamanya. Jadi intinya mereka ingin mengeluarkan umat Islam dari agamanya dan ingin dipotong dari dasarnya. Jadi mereka nggak mau capek. Kalau wahyu ini dibuat samar oleh mereka sehingga umat Islam merasa ragu dengan wahyu, selesai. Maka yang lain, hukum-hukum yang lain juga karena ini dibangun di atas wahyu, ya selesai, nggak bakal dipercaya. Nggak bakal dipercaya. Nah, dan secara otomatis akan keluar dari Islam wal a'yadzu billah. Min ajli hadhil ghayah akhadha muhtariful ghazw al fikri yuhawiluna ta'wil adh-dhahiratul wahyi wa tahrifaha amma yarwihi lana al-mu'arrikhuna wa tahaddatha bi sihahu sunnah syarifah wa ib'adaha an haqiqati adh-dhahira wa raha kullu minhum yasluku ila dhalika ma yaruqu li khayalihi min funun tasawwurat al-mutakallifatil gharibah. Baik, lihat. Oleh karena tujuan ini, jadi tujuan intinya apa sih? Mereka ingin kita keluar dari Islam. Udah gitu aja. Mereka cari cara bagaimana yang terbaik. Oh, cara yang terbaik gampang. Pondasinya aja hancurkan. Apa pondasinya? Yakin terhadap wahyu. Karena kalau yakin terhadap wahyu berarti yakin terhadap agama. Kalau tidak yakin terhadap wahyu berarti tidak yakin terhadap agama. Ini mereka hancurkan. Ini tujuan mereka. Nah, mereka terus berupaya untuk mentakwil fakta tentang wahyu. Dan merubah fakta tentang wahyu yang mana wahyu tersebut sudah diriwayatkan oleh para ahli sejarah dan oleh kitab-kitab sunnah yang sahih. Yang sudah memenuhi syarat-syarat kriteria-kriteria kabar berita yang benar. Lihat. Dan mereka ingin menjauhkan wahyu, menjauhkan dari hakikatnya. Dari hakikatnya. Makanya masing-masing dari mereka berupaya mendatangkan pendapat, berupaya menafsiri wahyu, yang justru mereka dalam menafsirinya tidak ada fakta ilmiah yang mereka kemukakan. Hanya memang tujuannya ingin membuat ragu. Udah gitu aja. Dan kalau kita lihat semua syubhat yang dibuat oleh musuh-musuh Islam itu tidak ada sumber faktanya sama sekali. Jadi mereka yang penting adalah umat Islam ragu. Bukan mereka mencari fakta, bukan sama sekali. Beda. Kalau kita umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk mencari kebenaran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Jangan ikuti kecuali engkau tahu ilmunya di situ. Itu umat Islam. Kalau mereka musuh Islam, gak peduli dengan fakta. Yang mereka inginkan adalah umat Islam ragu dengan akidahnya, ragu dengan agamanya, keluar mereka dari Islam wal a'yadzu billah. Nah, ini masih banyak pembahasannya, kita cukupkan dalam pertemuan kali ini. Intinya wahyu itu benar adanya, wahyu sangat berbeda dengan ilham, berbeda dengan bisikan nafsu, berbeda dengan semuanya, dengan khayalan beda, jauh. Nanti kita akan dapati di pertemuan yang akan datang. Dan kita akan temukan bahwa mereka semua musuh-musuh Islam adalah pendusta-pendusta yang hanya menginginkan umat Islam tidak yakin dengan agamanya, keluar dari agamanya sudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya umat Rasulullah SAW yang memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah ketika ajal menjemput kita. Ala hadiniyah wala kulli salih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.